Geger, postingan Paula Verhoeven di sosial media pribadinya menggemparkan para netizen. Setelah heboh video viral Paula dijauhi anak-anaknya karena ketakutan ibunda mereka dimarahi sang ayah Baim Wong. Lalu kemarin Paula yang tidak hadir di persidangan cerai dengan Baim Wong justru memposting kalimat bijak berbau religi. Sebaris kalimat itu diantaranya adalah, "Jika difitnah, jangan sibuk klarifikasi." Tulisan menohok tersebut muncul pasca Paula makin gencar dituding berselingkuh dengan sahabat Baim sendiri, hingga Paula dituding memutarbalikkan fakta soal anak-anak yang digiringnya seolah-olah Baim yang melarang anak-anaknya bertemu dengan Paula Verhoeven. Lantas, seperti apa postingan heboh dari Paula tersebut? Benarkah postingan tersebut merupakan sindiran telak untuk Baim Wong? Atau postingan berisi curahan hatinya itu menggambarkan kondisinya saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Paula Verhoeven tak sekelebat pun wajahnya tampak hadir di persidangan cerainya dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, hari Rabu tanggal 12 Maret 2025. Ia hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Namun di hari yang sama, Paula juga memposting sejumlah video yang tampak mewakili suara hatinya saat ini. Orang yang memfitnah kita, orang yang membicarakan kita di belakang, orang yang terus menjatuhkan harkat martabat kita, beliau mungkin membahayakan kita di dunia. Tapi kalau kita mau sadari fitnah mereka, gibah mereka, sejatinya itu menguntungkan kita di akhirat. Maka biarkan mereka sibuk dengan urusan mereka, dan kita sibuk untuk memperbaiki diri kita jadi hamba yang makin dekat. Tulis Paula dalam postingan pertamanya. Postingan kedua Paula juga memposting curahan hatinya yang bernada sama soal difitnah. Jika difitnah, jangan sibuk klarifikasi. Cukup diam, biar Allah membela dengan caranya. Fitnah adalah surat salah kirim, maka kelak akan kembali kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja difitnah memiliki putra. Rasulullah difitnah sebagai tukang penyihir. Bahkan Allah dan Rasulullah saja tidak selamat dari lidah manusia. Apalagi aku dan kamu. Tak perlu mencari kebenaran karena kebenaran selalu menemukan jalannya. Diam dan lihat hasilnya saja. Waktu akan menjawab semuanya. Tulis Paula Verhoeven. Pihak Paula Verhoeven usai bersidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, melalui kuasa hukumnya menjelaskan bahwa sebetulnya pihak Paula ingin menghadirkan saksi lagi dalam agenda persidangan kemarin. Namun karena alasan satu dan lain hal, maka saksi dari pihak Paula tersebut berhalangan hadir untuk memberi kesaksiannya terkait prahara rumah tangga Paula dan Baim. Untuk itu, kuasa hukum Paula meminta kepada majelis hakim untuk mempercepat proses persidangan agar sampai ke tahap pengambilan kesimpulan sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang ada. Sebenarnya pada saat ini memang kita pengen pembuktian. Dalam pembuktian itu memang kita akan menghadirkan saksi, tetapi karena ada hambatan ruang dan waktu maka tidak hadir, dan kemudian kami minta kepada majelis tadi untuk segera untuk menetapkan waktu untuk kesimpulan. Nah, kesimpulan itu sebenarnya apa yang dirumuskan ya, dan kemudian diberikan kepada hakim terkait dengan dalil-dalil masing-masing. Apakah memang dalil gugatan kemarin cuma terbukti atau tidak, gitu kan? Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetap terbukti atau tidak, gitu kan? Nah, jadi pada prinsipnya kita meminta itu. Kita minta untuk adanya kesimpulan. Nah, artinya pada saat ini nanti akan ditetapkan kapan kesimpulan itu akan diberikan. Itu, dan kemudian diberikan waktu pada hakim untuk memutuskan apa terkait dengan
permintaan dari masing-masing petitum itu kira-kira. Paula pada saat ini ya baik gitu kan. Nah, tapi memang dia sangat merindukan untuk bisa bersama dengan anak-anaknya. Semacam tawaran lah ya dari hakim gitu kan, untuk bisa mempertemukan anak-anak itu dengan ibunya, dan kemudian juga jalan bersama antara bapak dengan ibunya, dengan anak-anak dan semuanya gitu kan, agar anak-anak tidak terdampak dalam proses ini. Kuasa hukum Paula Verhoeven juga menanggapi terkait viralnya video bukti dari Paula yang memperlihatkan kondisi anak-anaknya yang menangis karena merasa takut bertemu dengan Paula, ibunda mereka. Karena hal tersebut, Paula pun merasa dirinya dijauhkan dari kedua anaknya oleh Baim Wong. Pihak kuasa hukum Paula menegaskan bahwa video tersebut merupakan materi persidangan. Namun, apakah video viral tersebut membuktikan bahwa ada pembatasan dari Baim Wong bagi anak-anaknya untuk bertemu ibunda mereka, Paula? Itu materi persidangan sih sebenarnya. Itu materi persidangan dan kemudian ya itu memang materi persidangan sebenarnya yang sebenarnya ya bisa saja itu sebenarnya hal-hal terdalam, hal-hal terdalam dari semua pihak. Ya pada prinsipnya ya itu bagaimana orang tua itu bisa saling memberikan suatu perhatian kepada anak-anak mereka. Persoalan status itu persoalan status. Di tengah proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, baru-baru ini postingan Paula menggegerkan sosial media. Dalam postingannya, Paula memperlihatkan video kebersamaannya dengan anak-anaknya. Hanya mirisnya dalam video tersebut, tertangkap momen Kenzo, anak bungsunya, yang sambil menangis terang-terangan mengusir Paula Verhoeven yang hendak mendekati dirinya. Rupanya Kenzo merasa ketakutan karena ia tak mau sang ibu dimarahi oleh papanya Baim Wong jika sang ayah melihat momen tersebut. Hingga Paula sampai membuat curhat di sosial media sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Di bulan baik ini, Allah Maha Tahu segalanya. Gimana perjuangan seorang ibu ketika mempertaruhkan nyawa melahirkan anak-anaknya. Mama sedih dan bingung dengan respon kalian ke Mama sekarang. Rasanya hati Mama tersayat-sayat. Udah berapa banyak tangis kangen yang Mama lewatin 6 bulan terakhir ini. Mama udah gak tahu lagi. Campur aduknya perasaan Mama yang gak bisa tidur dan ingin peluk kalian 6 bulan lamanya. Sebelum tanggal 13 September 2024, hampir 24 jam waktu Mama didedikasikan untuk merawat kalian. Sampai Mama kerja kalian ikut. Mama meeting kalian nemenin. Hampir tiap hari Mama selalu antar dan jemput kalian di sekolah dan les. Kangen direbutin sama kalian. Kangen momen tiap malam bertiga sebelum tidur kita di kasur cerita-cerita, bercanda dan berdoa. Itu semua adalah momen paling berharga yang Mama punya selama 5 tahun terakhir sama kalian. Di titik ini hati Mama terbesit, ingin rasanya menyerah, bukan karena Mama tidak memperjuangkan kalian, tapi hati Mama itu sedih dan hancur rasanya ngelihat kalian ketakutan setiap deket Mama. Perasaan asing sama anak-anak yang Mama kandung dan lahirkan. Mama nggak tahu apa yang terjadi di 6 bulan terakhir dengan hidup kalian. Mama kasihan ngelihat kalian bingung dengan kondisi ini. Maafin Mama ya nak, kita ada di kondisi sekarang. Segala ikhtiar Mama lakukan untuk selalu bisa dekat dan bersama kalian nak. Namun hasilnya kita serahkan ke Allah. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Mama ingin berpesan ke kalian, apapun hasilnya nanti keputusan hakim di pengadilan minggu depan, Allah akan tetap selalu jaga hati kalian dan cinta kalian untuk Mama. Demikian curhat Paula dalam story sosial media pribadinya. Heboh, video tersebut disusul munculnya gelombang keprihatinan dan bahkan hujatan hingga seruan dari netizen untuk memboikot Baim Wong. Seperti inilah komentar bernada miris dari sederet selebriti dan netizen yang turut prihatin dan ikut mendukung Paula. Boikot film dia, barang-barang yang dia endorse jangan dibeli. Tulis salah satu akun. Boikot filmnya, unfollow IG-nya, dan unsubscribe YouTube-nya. Tulis akun lainnya.
baik adek, papa nggak marahin mama kok sayang. Mengejutkan, postingan Paula Verhoeven di sosial media soal difitnah jangan sibuk klarifikasi yang diduga menyindir Baim Wong. Lantas seperti apa pula bantahan Baim Wong atas tudingan dirinya jauhkan anak-anaknya dari Paula Verhoeven? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Jagat sosial media masih digegerkan oleh video viral Paula yang dijauhi anak-anaknya sembari menangis dalam kondisi ketakutan. Menanggapi video tersebut di mana Baim Wong sampai dihujat dan muncul petisi boykot atas Baim dari netizen, Baim Wong mengaku bingung dengan Paula karena merasa semua ceritanya kini diputar balikan. Sebab versi Baim justru dirinya lah yang merayu anak-anak agar mau ditemui Paula. Bahkan ia sampai rela mengantar anak-anaknya ke rumah Paula. Pihaknya juga menekankan bahwa penyebab perceraian mereka ialah karena adanya dugaan perselingkuhan Paula dengan sahabat Baim. Yang menurut pihak Baim, hal itu tidak dibantah oleh pihak Paula di persidangan. Ya, kayaknya saya setahun ini ya, ini sekarang Maret ya. Saya April 2024 menahan semua bukti yang ada. Hanya sekali respon waktu itu ya. Dan banyak orang itu bilang salah juga. Akhirnya saya tidak pernah lagi untuk ngomong. Saya juga bingung ya, apa yang dilakukan Paula itu sebenarnya toh akan dibaca juga sama anak-anak gedenya. Saya dibilang KDRT, saya membesarkan anak supaya takut sama ibunya. Sampai bingung kadang-kadang. Dan saya nggak apa-apa dari kemarin. Sebenarnya kejadian ini baru ketika Kiano itu dia buka YouTube sekarang. Dan ada narasi yang keluar tentang kita berdua. Dan dia menanyakan sama saya di situ tidak bisa tinggal diam. Saya ngerasa harus, makanya baru sekarang saya berani untuk ngomong di depan kalian. Karena ini menyangkut anak. Kalau menyangkut diri saya sendiri nggak apa-apa. Sabar Paula, sabar. Yuk sama-sama besarin anak, sabar. Saya selalu bilang sama dia, sabar. Saya nggak tahu lagi saya harus bicara bagaimana sama dia. Beneran. Sampai detik ini, saya ngelihat itu kalau postingan, saya cuma bisa diam. Dan saya kalau kayak gini keinget sama papa saya. Kenapa? Papa saya itu depan TV terus. Dia sakit juga gara-gara dia selalu melihat berita. Saya tuh sampai kalau ke rumah, Pak, jangan nonton TV dulu ya. Saya akan kasih sama kalian buktinya. Saya akan ada kasih. di Saya akan HP kasih. sekarang. Kenapa? Dia memanipulatif semuanya dengan bilang, cuman ada satu teman saya yang bilang sama saya, Im, kenapa Kenzo bisa bilang nanti papa marah? Oh, saya jelasin ya, saya ada buktinya juga nih. Ini videonya. Setiap dia ke sana, dia selalu video dari dulu sampai sekarang. Dan Kiano sama Kenzo didikte sama dia. Kiano kenapa? Ini ada 1 Maret baru begitu lagi. Kiano pas waktu itu dua-duanya nggak mau. Saya juga, Kiano jangan begitu, salah sama mama, nggak boleh. Saya itu setiap hari selalu mau anak itu ke ibunya. Saya sampai bingung sampai sekarang di pengadilan semuanya tahu apa yang saya lakuin ke anak saya. Juni 2024 bilang sama dia, Paula, ini udah gila. Kita berdua tahu apa yang terjadi di sana. Kamu menghalalkan semua cara untuk bisa menjatuhkan aku. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu kamu sama kamu lagi. Aku nggak mau untuk tidur di atas saya masih tidurin anak waktu itu, bolak-balik ke kantor. Saya nggak mau, karena kamu cuma begini aja untuk tahu kesalahan saya.
Dan ini bukti sudah ke pengadilan. Dan tadi saya juga nggak mau ngomong. Tapi karena ini sudah ke blow up-nya besar banget. Dan saya sudah minta izin keluarga saya. Boleh nggak saya? Boleh Mbak Im. Akhirnya saya ngomong, saya akan kasih nanti bukti yang Ada videonya, mungkin salah satu saja kita mau kirim. Ini menyangkut nama saya juga. Dan Ada yang pegang itu, nanti dikirim ya, silakan. saya juga Share aja rame-rame. Saya juga sedihnya ketika pengadilan pun Paula sempat ngomong, iya teman-teman lo aja sekarang ke gue. Saya sampai yang, Paula, di pengadilan ini aku nggak ngomong, aku masih jaga nama baik kamu. Itu semua notabene teman aku tinggal telepon, aku kasih semua buktinya. Kok semua jadi kebalik-balik seperti semua itu kebanggaan buat dia. Sampai sekarang saya bingung, saya dibegini, ini bukan masalah, udah bukan anak lagi, dia mau menjatuhkan saya dengan semua manipulatif ini. Dan semua bukti juga udah ada kok, kerugian dari saya. Kalau emang dari awal, kenapa Paula boleh tapi saya nggak boleh membela diri saya? Tapi Paula boleh terus dan semua didukung, saya sampai bingung kadang-kadang. Sekalian aja pengadilan terbuka, biar kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Saya ketika dia video ini, dia mendikte, Kiano, kok Kiano beda ya dulu sama sekarang? Saya diem aja kemarin 1 Maret. Kiano, emang Papa marah ya kalau misalkan Kiano sama Mama? Selalu seperti itu. Dan saya ada buktinya, saya akan kasih sama kalian. Karena buat saya, ini semua adalah benar. Nanti ada video setiap hari saya, ayo dong itu sama Mama, ayo dong, yuk. Ini saya demi Allah, saya orang agama. Apapun itu saya insya Allah jujur. Sidang minggu kemarin, supaya kalian sekarang pakai logika gitu ya. Sidang minggu kemarin, saya ditanya sama hakim, Mas Baim, gimana kalau keputusan hak asuh anak ada di tangan orang tua? Saya bilang, ayo, yuk, saya mau banget. Hakim juga bingung dan semua bukti yang ada itu saya mau. Karena ujung-ujungnya ibu juga sama anak, gak mungkin enggak. Dan saya bilang seperti sama hakim, setelah itu selesai, Paula kan telat, dia masuk, ditanya pertanyaan sama Paula. Dan Paula yang gak mau. Sekarang gini loh, saya juga bingung, saya gak boleh ketemu anak 6 bulan. Saya bilang, ini sebenarnya, hakim pun bingung, saya pun bingung. Nah saya pakai logika kalian, ini kita mau bagaimana? Saya tuh sekarang apa adanya cerita buat kalian semua, karena buat saya ini juga udah terlalu complicated sampai ke anak-anak. Video itu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Yang terpenting di dalam perkara ini, Baim Wong itu mendalilkan adanya sebuah perselingkuhan, adanya seorang wanita yang berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat, dan itu tidak dibantah. Artinya secara diam-diam persoalan tersebut dibenarkan. Karena sampai di hari ini tidak ada satupun saksi yang membantah persoalan tersebut. Dan orang yang disebut-sebut tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan ini untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada persoalan perselingkuhan di antara mereka berdua. Itu adalah fakta persidangan yang hari ini adalah sidang yang terakhir. Seorang istri itu tidak boleh melakukan hal-hal apalagi membohongi suaminya. Itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam karena kita adalah orang Islam, seperti itu. Jadi istri keluar rumah pun tanpa izin suami itu tidak dibenarkan. Seorang istri tidak boleh berbohong atau melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya, itu melanggar syariat Islam. Itu adalah istri yang durhaka. Waktu dia mengakui bahwa dia bohong dan sebagainya itu. Itu April 2024. Syarat yang terpenting adalah seseorang itu sehat jasmani dan rohani. Ingat, hadona itu hampir sama dengan adopsi. Perbedaannya kalau hadona itu kepada keluarganya, ayah atau ibunya. Sedangkan adopsi bisa kepada orang lain. Syaratnya sama, adalah sehat jasmani dan rohani. Apabila salah satu tidak sehat, atau jasmaninya atau rohaninya, dia tidak punya hak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak. Tak hanya itu, pihak Baim Wong juga membagikan bukti yang memperlihatkan bahwa anak-anaknya yang justru menolak bertemu dengan Paula ibunda mereka. Hal itu terlihat dari video yang dibagikan Baim Wong kemarin.
Dalam video tersebut memperlihatkan upaya Baim untuk mempertemukan anak-anaknya dengan Paula dengan merayu dan mengantar mereka ke rumah Paula. Namun anak-anak tampak menolak sembari menangis. Mereka tidak mau bertemu Paula, ibunda mereka. Bahkan ketika mereka sudah tiba di depan rumah Paula, anak-anak ini masih menangis. Dalam rekaman tersebut terdengar juga kata kasar yang diucapkan Paula, disusul teguran dari Baim Wong terhadap Paula agar tidak marah-marah di depan anak-anaknya yang diduga memicu anak-anaknya merasa takut. Enggak, bukan kayak gitu. Sama papa kok, nggak jangan takut. Sama papa. Sama papa sayang. Mama tuh kangen, nggak boleh gitu. Sama papa, beneran sama papa. Sini. Gendong papa sini, gendong. Gendong papa sayang, yuk. Kenapa sih kak? Ya udah, adek aja ya, adek aja. Iya bentar, Dek. Hai Dek. Dek. Dek, yuk. Yuk kita ke mama yuk. Enggak. Yuk. Udah berapa hari ini belum ketemu. Jadi kita lihat dulu, kalau nggak ada nanti sama papa lagi. Yuk. Sayang. Ayo sama papa. Papa nggak. Ya udah papa ke rumah dulu ya. Mama cuma perlu dipeluk doang, kasihan mama dong. Pusing. Ya udah papa sendiri aja ya. Ya udah kalau mau ikut papa. Kalau mau ikut papa. Adik bisa sama mama. Adik kan sayang sama mama. Adik gak mau. Mau kasih es krim coklat mau? Adik gak mau ya mama. Kakak sama mama ya. Udah biarin aja papa bekerja. Nanti Ya kita udah. susul papa, oke? Kasih bilang mama benar, takutnya papa dikira ngambil anak sayang. Mama. Papa nggak mau dibilang itu. Iya. Tuh, mau jemput? Suster ya, sus. Sus. Lagi mau. Lagi dijaga. Lo suruh Cika yang ini nggak mau. Kok gitu sih kamu? Aku nggak mau Cika. Aku nggak mau Cika. Mana ada Cikanya? Kamu ngapain marah-marah depan anak sih? Kamu ngapain marah-marah? Itu lihat tuh. Mereka tambah trauma semuanya. Kamu kok jadi gitu sih sama anak? Kamu kok kayak sama anak kayak begini sih? Kok gitu? Iya sayang, udah. Ada papa, udah. Udah ada papa. Udah ya, ada papa, udah nggak apa-apa. Udah ada papa. Udah, yuk. Udah. Iya, udah sama papa ya. Udah. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk membenci ibunya. Enggak pernah. Mau sumpah apa? Mau orang tua saya nggak selamat masuk surga, saya jamanin. Orang tua saya nggak mungkin masuk surga kalau saya begitu. Itu udah paling tingginya saya. Di atas nyawa saya adalah orang tua saya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari,
Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.